Jadi, apa pandanganmu tentang toilet umum? Mengerikan? Sudah saya duga. Tapi pernahkah kamu memikirkan kenapa pintu bilik toilet jarang menyentuh lantai? Ternyata tak hanya satu, melainkan ada beberapa alasan yang sangat valid di balik alasan pintu bilik toilet tak tertutup sepenuhnya. Beberapa di antaranya sudah jelas, sementara yang lain tidak terduga. Siap untuk mencari tahu? Ini dia. Jika seseorang pingsan atau mengalami masalah medis darurat lainnya di dalam bilik dengan pintu yang tertutup rapat, orang lain akan lama menyadarinya. Seperti yang kamu tahu, dalam kondisi darurat seperti ini, setiap menitnya sangat penting. Selain itu, jika ada celah antara lantai dan pintu bilik toilet, pengunjung lain akan langsung mengetahui jika ada orang yang pingsan. Untuk hal ini, pintu tidak perlu didobrak, karena petugas medis bisa menyalip di celah tersebut dan membuka kuncinya dari dalam. Celah yang ada di bawah pintu membantu pengunjung melihat apakah ada orang di dalam dan mencegah orang lain masuk sembarangan. Kamu tahu cara kerjanya. Jika melihat ada kaki seseorang di dalam, carilah toilet lain yang kosong atau mengantre. Lagi pula, pintu toilet umum yang tidak menyentuh lantai dapat mencegah antrean yang tidak perlu. Pengunjung bisa mengira-ngira berapa lama mereka harus menunggu bilik kosong dan memutuskan apakah ingin menunggu saja atau mencari toilet umum lain. Bilik yang tertutup rapat cenderung menimbulkan rasa mual yang tak terlupakan karena baunya yang sulit hilang. Sebaliknya, ventilasi bilik terbuka jauh lebih baik, yang sangat penting untuk bilik toilet umum. Berkat sirkulasi udara, bau tidak sedap hilang lebih cepat, meski tidak secepat yang saya harapkan. Yang agak lebih jelas dan mungkin salah satu alasan yang paling umum adalah harga bilik toilet yang tak menyentuh lantai lebih murah. Pertama, hanya diperlukan bahan yang sedikit untuk membuat pintu bilik tersebut. Jadi, biaya pembuatan, pemesanan, dan pemasangannya juga lebih murah, yang merupakan salah satu hal terpenting bagi pengusaha. Sebagai tambahan, pembagian bilik yang sederhana jauh lebih mudah. Pembagiannya tidak tergantung pada tinggi langit-langit atau kerataan lantai. Tapi, jika menginginkan pintu bilik yang menyentuh lantai, kamu memerlukan upaya lebih, seperti pencocokan dan pemotongan yang tepat. Bagi kebanyakan pebisnis, semua itu tidak penting secara finansial. Membuat celah di bawah pintu bilik mencegah segala perilaku tidak pantas. Secara psikologis, makin seseorang merasa tak nyaman dan tak tersembunyi, kemungkinan dia melakukan hal yang berbahaya dan berisiko jauh lebih kecil. Jika bilik toilet umum tertutup sepenuhnya, orang-orang akan merasa sendirian. Hasilnya, mereka takkan ragu untuk misalnya menggambar grafiti atau merusak bilik dengan cara apapun. Selain itu, dengan adanya celah di bawah pintu, pengunjung lain akan tahu jika ada orang yang membuat masalah dan langsung menghentikannya. Kemudian, kamu tidak mungkin bisa keluar dari bilik yang tertutup rapat jika kuncinya rusak. Kamu akan terjebak di dalam dan harus meminta bantuan. Sebaliknya, jika bilik toilet memiliki celah di bawah pintu, dalam kondisi darurat kamu bisa mudah keluar dengan merangkak di bawahnya. Bayangkan kamu berada dalam situasi mengerikan setelah selesai buang air. Kamu sadar tidak ada tisu di bilikmu. Sayangnya, jika saat itu kamu berada di bilik tertutup, tidak ada yang bisa membantumu. Tapi jika kebetulan kamu mengalami hal tragis ini di dalam bilik dengan celah di bawah pintu, kamu tidak perlu malu dan bisa meminta bantuan kepada orang di sebelah untuk memberimu beberapa lembar tisu. Pernahkah kamu mengalami kejadian memalukan ini di toilet umum? Beritahu saya di kolom komentar. Bilik yang tertutup rapat memberikan perasaan nyaman kepada pengunjung. Hal itu mengurangi suara bising toilet umum dan hasilnya mereka akan lupa dengan orang lain yang sedang mengantre. Mereka menjadi lebih nyaman dan menghabiskan waktu lebih lama di dalam bilik. Namun, jika bilik toilet tidak tertutup rapat, para pengunjung cenderung merasa lebih terburu-buru, sehingga menyurutkan keramaian dan mempercepat antrean toilet. Yang terakhir, dan mungkin alasan yang paling jelas, adalah lantai toilet dengan pintu yang memiliki celah mudah dibersihkan. Petugas kebersihan dapat dengan cepat mengepel lewat celah, alih-alih membuka dan menutup setiap pintu. Bisa dibayangkan berapa banyak waktu yang dihemat jika kamar mandinya besar. Hal yang sama juga berlaku untuk alat pembersih otomatis. Membersihkan lantai menjadi lebih cepat dan efisien jika ruang aliran airnya terbuka. Hei, kumpulkan fakta-fakta ini untuk suatu pesta penuh orang-orang yang tak mau memberimu kesempatan bicara. Masuk ke dalam pembicaraan mereka dengan menceritakan fakta tentang toilet dan lihat secepat apa mereka pergi.
Sudah saya bilang akan berguna. Baiklah, kini saya mengerti. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang membuat saya penasaran. Kenapa kebanyakan pintu masuk utama toilet membuka ke dalam? Maksud saya, saat masuk, pintu harus didorong. Dan saat keluar, pintu harus ditarik. Tapi bukankah akan lebih masuk akal jika dibalik? Dengan begitu, kamu tidak perlu menyentuh pintu dengan tangan bersihmu saat ingin keluar. Cukup dorong dengan pundak dan kamu bebas. Tapi tidak. Meski tidak semua toilet umum seperti itu, untuk keluar kamu harus menyentuh kenop pintunya. Kenapa begitu? Pertama, hal ini mencegah pintu menghalangi lorong. Bayangkan jika toilet sedang dipenuhi pengunjung. Alhasil, lorong akan menjadi sempit jika pintunya harus didorong keluar. Pengunjung yang ada di lorong juga akan terimpit pintu. Di dalam toilet umum juga ada wastafel, keran air, dan peralatan lainnya. Pintu yang terbuka keluar akan menyulitkan pengunjung yang sedang menggunakannya. Selain itu, bisakah kamu membayangkan betapa sulitnya keluar dari lorong dalam keadaan darurat? Pintu toilet tak boleh menghalangi jalur evakuasi. Alasan lainnya untuk menggunakan pintu dorong untuk masuk di toilet umum adalah keamanan. Pintu tersebut memiliki kunci dan engsel di dalamnya. Jadi, tidak ada yang bisa menguncimu dari luar toilet. Pintu yang terbuka ke dalam juga membantu menangani bau tidak sedap yang biasa terjadi di toilet umum. Karena saat membuka pintu dari dalam toilet, udara segar dan tidak berbau dari luar akan masuk ke dalam dan membantu mengurangi baunya. Jika dibuka keluar, yang terjadi adalah sebaliknya. Udara bau akan terus keluar dari toilet. Menyebalkan. Kamu pun pasti menginginkan privasi di dalam bilik toilet. Tapi, di saat yang sama, pintu yang mengayun keluar dari bilik toilet membuat pengunjung lain dapat melihat ke dalam dengan jelas dan bebas dari pintu yang mengayun ke dalam. Pintu jenis ini juga berguna jika kamu masuk ke toilet umum untuk mencuci tangan. Dengan begini, kamu bisa membuka pintu dengan pundakmu dan tidak perlu menyentuh gagang pintu. Terakhir, menurut pengamatan pribadi saya, pengunjung biasanya lebih sering terburu-buru saat memasuki toilet umum daripada saat keluar. Mungkin saja dengan pintu dorong untuk masuk, beberapa pengunjung tertolong dari kejadian yang tidak diinginkan. Kamu tahu maksud saya, langsung disiram ya. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan kepada teman. Ada juga video lain yang menarik. Cukup klik video di kiri atau kanan, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.